Dan saya ingin kita semua silakan duduk. Saya senang sekali dan saya percaya Tuhan disenangkan oleh karena penyembahan kita. Amin saudara. Ya, dan saya merindukan agar setiap kita di ruangan ini, kita bukan hanya sekedar datang dalam sebuah celebration atau perayaan, tetapi kita semua sedang mengambil sebuah bagian untuk memberikan sebuah persembahan dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan hari ini saya percaya sekali Tuhan, saya merasa sekali sangat didorong oleh Tuhan bahwa dalam the revolution, ada revolusi yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Yaitu apa? Perubahan hidup yang signifikan, yang nyata dalam hidup ini. Saudara, saya ingin menyampaikan dua kisah, tetapi sebenarnya ini digambarkan dalam satu ayat yang sama, tetapi sebenarnya ini dua peristiwa yang berbeda. Di dalam Alkitab terkadang ada beberapa catatan-catatan yang seringkali mungkin kita harus lebih banyak pelajari lagi. Tapi dua kisah ini yang saya mau angkat untuk supaya kita bisa melihat bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan membawa perubahan hidup dalam hidup kita. Saudara, di dalam perjalanan saya melayani Tuhan, saya lahir baru 30 tahun yang lalu. Ya, ada yang mungkin belum lahir pada waktu itu. Ya, khususnya mungkin yang masih muda-muda. Jadi saya sudah terima Yesus pada tahun 1984. Ya, dan sekarang ada tahun yang ke-30, sebentar lagi masuk tahun ke-31. Dan saya merasa sungguh bahwa tidak ada cara yang lain. Saya mengalami perubahan hidup adalah karena di waktu saya selalu ingat dengan kasih-Nya, ingat dengan pengampunannya, ingat dengan kebaikannya dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga besar. Saya sudah pernah sampaikan, mama saya anak yang ke-6 dari 20 bersaudara. Jadi kemarin saya berkhotbah di Mandarin Jembatan 3, bahkan ada sebutan 24 saudara. Katanya satu-satunya keluarga di Medan yang punya 24 saudara adalah keluarga kami. Saya sendiri juga tahunya hanya 20. Ya mungkin 4 habis itu meninggal. Dan di dalam perjalanan kami, khususnya saya saya mengikut Tuhan dalam keluarga besar, majority di keluarga Medan, keluarga kami tidak ada yang mengenal Yesus pada waktu itu. Ya, jadi saya adalah salah satu sulung-sulung pertama dalam generasi kedua, karena orang tua kami semuanya, saya punya 11 paman dan 9 tante. Ya, jadi satu kakek dan nenek yang sama, tidak kawin cerai, tidak ada yang kembar. Jadi saya tidak tahu normal terus melahirkannya. Ya, kalau mungkin masa yang lalu ada sesar, tapi ini nggak pernah sesar, jadi selalu melahirkan terus. Dan saya kalau diceritakan oleh tante saya bagaimana dia sebagai yang paling senior, dia sekarang tinggal di PIK. Setiap kali kalau Sinja, kami selalu datang ke rumah dia dan dia bercerita tentang bagaimana menjajarkan semua adik-adiknya untuk mandi dan disemprot pakai selang. Ya, jadi saudara, ini semua pengalaman spektakuler. Ya, bagaimana mendidik anak-anaknya karena setiap tahun melahirkan terus selama 20 tahun berturut-turut. Ya, dan ini sesuatu prestasi yang luar biasa. Dan tapi tentunya saya merasa bahwa ini juga menjadi sebuah tanggung jawab dalam generasi kami. Dan waktu itu saya masih berada dalam agama sembahyang dan kami berada dalam keluarga yang baik dengan tanda kutip. Dan saya sendiri mengalami perjumpaan dengan Yesus di waktu saudara sepupu saya. Sebelumnya saya tinggal dengan dia selama 3 tahun. Kemudian saya melihat perubahan yang hidup yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, dia orang yang aktif sekali di dalam dunia dunia pergaulan, hiburan. Ya, dia hiburan, masuk ke diskotik itu hal yang biasa. Dan karena punya kemampuan dalam sisi finansial. Dan saya masih ingat sekali sebelum dia berangkat ke Amerika, waktu itu dia menceritakan Yesus kepada saya. Dan dia memang sudah mengalami perubahan yang signifikan sekali dalam hidupnya. Dan saya tahu, saya bisa melihat Yesus dalam hidup dia. Saya bisa melihat Yesus nyata dan keluar menjadi sesuatu yang berbeda sekali dengan beberapa tahun sebelumnya. Dan pada tahun 1984 saya menerima Yesus dan perubahan yang sangat nyata dalam hidup saya. Saya sebelumnya pribadi yang sebenarnya tidak terlalu berani berkata-kata kepada banyak orang, agak pemalu, ya. Kalau melihat wajah hari ini rasanya nggak mungkin ya seperti itu, agak malu-maluin mungkin, ya. Dan saya tidak terbiasa bergaul dengan banyak orang, tapi saya cuma mau katakan, waktu tahun 1984 saya menerima Yesus, perubahan hidup yang nyata terjadi.
Saya menjadi orang yang begitu berani menceritakan Yesus di sekolah saya. Dan sekolah di mana saya berada kemarin dikunjungi oleh Jokowi, ya, karena di daerah kota, ya, di SMA Negeri 2 Pachinko, pasukan Cina kota ada di sana semua. Dan saya mengalami perubahan hidup yang luar biasa, dan saya menceritakan Yesus kepada banyak orang di sekolah pada waktu itu. Dan sampai tahun 1997 akhirnya saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus, mengambil keputusan untuk full time, sepenuh waktu melayani Tuhan. Jadi saya sudah melayani Tuhan full time 17 tahun. Ya, dan hari ini saya berdiri di depan saudara, saya cuma mau membagikan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana Yesus akan membawa perubahan yang nyata dalam hidupmu. Dan bukan hanya itu, hidupmu juga akan menjadi sebuah berkat buat banyak orang. Saudara, saya rindu sekali untuk PCC di tempat ini kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita bukan hanya menjadi berkat di gereja, tapi kita menjadi berkat buat banyak orang dalam lingkungan, dalam pekerjaan, dalam hidup kita. Dan saya berdoa, biar kiranya apa yang dialami dalam hidup saya, yang saya mau bagikan, sama seperti juga di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal yang ke-14. Ya, ini kisah yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda. Dan kalau saya sudah bercerita tentang saya, ini ada cerita tentang seorang wanita yang mengalami perubahan hidup. Apakah saudara bisa melihat tulisannya cukup jelas? Oke. Di dalam Markus 14, ya, pada ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-9, saya bacakan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Ketika Yesus sedang berada di Betania, di rumah Simon si Kusta yang sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa apa? Mari kita baca. Suatu buli-buli walam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa yang relevan pada hari ini adalah dia membawa parfum. Saudara baca bahasa Inggrisnya, di dalam Amplified Bible saudara akan menemukan kata yang dipakai adalah parfum. Saudara harus membedakan, saudara sudah tahu apa beda antara eau de toilet dengan eau de parfum? Saudara sudah tahu bedanya apa? Ya, eau de toilet ada di toilet. Oh, itu agak ngaco, saudara. Ya, eau de toilet saudara tahu bahwa lebih sifatnya apa? Lebih sifat alkoholnya lebih banyak. Tapi kalau perfume itu artinya apa? Biangnya lebih banyak, alkoholnya lebih sedikit. Ya, makanya kalau saudara bisa membeli, saudara akan melihat perfume biasanya lebih mahal daripada eau de toilet. Ya, karena perfume itu sesuatu yang lebih diekstrak, ada biangnya di dalamnya. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia bawa perfume. Eau de perfume yang sangat mahal harganya. Tapi yang luar biasa, dia memecahkan leher buli-buli itu, ya mungkin itu pada zaman 2000 tahun yang lalu, dengan cara demikian baru wanginya bisa keluar. Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saya bisa bayangkan ada eau de parfum yang ditaruh di atas kepala. Ya butak semua rambut kita sih. Tapi itu sesuatu yang sangat lazim buat orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kemudian pada ayat yang keempat saya bacakan, ada orang yang menjadi marah dan berkata kepada yang lain. Nah, ini saya pikir ini orang Medan kelihatannya. Untuk apa pemborosan minyak narwastu seperti itu? Saudara, saya tahu dari wajah saudara mungkin ada wajah debat kredit. Ya, di waktu kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kadang-kadang kita mulai hitung-hitungan, benar nggak, saudara? Ya, ada balance kiri dan kanan, ya, debit dan kredit. Ya, saudara tahu apa beda antara orang di Jakarta Utara kalau makan dengan orang di Jakarta Selatan? Kalau orang di Jakarta Utara katanya, mohon maaf ya kalau yang di Jakarta Utara, kalau makan buka menu, dia lihat harganya dulu yang di sebelah kanan. Dari harga baru refer ke menunya. Dan akhirnya keluarlah menu yang paling favorit, nasi goreng dan es teh tawar. Saudara, itu kenyataannya. Ya, tapi kalau orang di selatan katanya, kalau mau makan, yang mereka lihat apa? Mereka nggak pusing dengan harganya, yang mereka lihat sebelah kirinya lebih dulu, yaitu menunya lebih dulu. Sesudah itu mereka tidak pusing dengan bayar harganya. Nah, saudara, di waktu kita melihat peristiwa ini, di waktu seorang wanita memberikan perfume yang terbaik kepada Yesus, tetapi masih juga ada orang yang marah. Saudara, memang ini unik dunia ini. Di waktu kita melayani memberikan yang terbaik, terkadang ada banyak pandangan. Benar nggak? Saudara, sebagai anak, engkau mau lakukan terbaik buat orang tuamu. Orang tuamu kadang-kadang juga bisa salah sangka. Kamu kok boros banget sih? Kamu kok masih begini dong? Kamu masih begitu dong? Nah, dari wajahnya ngangguk-ngangguk, saya tahu punya pengalaman. Ya, yang diam-diam mungkin udah luka dalam, saudara. Ya, karena udah terlalu banyak dimarahin sama orang tuanya karena terlalu boros.
Ya, kemudian pada ayat yang kelima, coba kita lihat. Ya, sebab minyak ini dapat dijual berapa, saudara? Hey, ternyata ada appraisal di sana. Ya, ternyata orang ini punya kemampuan, dia membuat apa? Penilaian 300 dinar lebih dan uangnya. Wow, ini mulia sekali. Diberikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Lalu mereka apa? Memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, apa yang Yesus katakan? Kalimat yang penting sekali, biarkanlah dia. Saudara, saya pikir dalam hidup ini terkadang ada banyak hal yang kita mau atur. Tapi di dalam Tuhan saya selalu percaya, terkadang Tuhan membiarkan kita. Dia mengizinkan kita melakukan yang kita rasa bisa, yang kita mampu. Dan Tuhan tidak pernah menilai kita hebat atau tidak. Tuhan tidak pernah menilai, seperti saya mungkin menilai saudara ada benar atau salah, tapi Tuhan tidak pernah menilai itu. Sebab itu saya mau katakan, Yesus selalu menerima saudara apa adanya. Di waktu dia memberikan pemberian terbaik, saudara tahu 300 dinar itu harganya berapa? Di dalam sejarah pada waktu itu, gaji satu hari adalah 1 dinar. Saya mau tanya, di Jakarta satu hari upahnya berapa? UMR taruh deh 3 juta. Ya, 3 juta kurang lebih. Terus setuju dengan saya? 2650, 2750 kan? Tapi kita ya lebihkan sedikit lah 3 juta. Itu UMR di Jakarta. Berarti satu harinya berapa? 100 ribu lah. Berarti harga perfume ini berapa? 300 dinar. Itu berarti upah 300 hari. Satu hari 100 ribu. Berapa harganya? 30 juta. Saudara punya perfume hari ini? Coba cium sebelahmu. Perfumenya ada nilainya 30 juta? Hah? Saya belum pernah temukan. Ya, paling mahal 10 juta mungkin. Ya, dan itu adalah perfume yang termahal yang dia bisa punyai. Dan saya mau beritahu, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa wanita itu kasih perfume? Karena wanita ini seorang prostitusi, seorang perempuan yang berdosa. Dan Alkitab menceritakan bahwa background dari wanita ini, dia membawa perfume dalam hidupnya untuk menarik banyak laki-laki ke dalam kehidupannya. Saudara, nanti kita akan bahas kenapa dia kasih perfume. Karena dia memang hidup menarik banyak orang kepada dirinya sebagai seorang prostitusi dengan parfumnya. Sama seperti hari ini kita mendengar ada pembunuhan hanya gara-gara bau badan, hanya gara-gara bau perfume. Makanya ini penting sekali, saudara. Yang menurut saya memang ini salah satu, saya selalu menitipkan pesan kepada beberapa pemilik restoran kalau ada orang yang melayani di pramusajinya. Kadang-kadang kita makan jadi kurang enak ya, karena ada hawa-hawa yang lain, saudara. Ya, waktu mereka menyodorkan, karena mereka naik motor, mohon maaf ya, maksudnya bukannya apa, mungkin mereka kena terik matahari panas sekali, dan kadang-kadang ya ada wangi-wangian yang lain yang membuat kita jadi akhirnya kurang bernafsu makan habis itu. Saudara, dan Yesus berkata, dia melakukan suatu yang perbuatan yang baik bagiku. Ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku, Yesus, tidak akan selalu bersama-sama dengan engkau. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ternyata ini adalah Yesus sebelum Paskah. Dan hari ini saya mau kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, ayo kita baca. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, perhatikan baik-baik, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow. Saudara mau satu hari apa yang kau perbuat, terus Tuhan bilang semua orang harus mencatatnya dan menceritakannya. Dan saya percaya hari ini dengar baik-baik, semua kita di ruangan ini, apapun yang kita lakukan, satu hari Tuhan mau kita apa yang kita perbuat, Tuhan sendiri yang akan mengatakan apa yang kau perbuat akan menjadi berkat kepada banyak orang. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara kembali melihat di dalam Lukas pasal yang ke-7. Ini ayat yang paralel, tetapi sebenarnya jangan-jangan ini peristiwa yang berbeda. Di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 sampai 39, ini kisah tentang perempuan yang mengurapi Yesus juga. Ya, tapi kalau tadi di rumah Simon, ini di rumah orang Farisi. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Saudara tahu siapa orang Farisi? Orang Farisi paling gak suka sama Yesus dan mereka berusaha mencari kesalahan Yesus. Berarti dia punya motivasi yang tidak baik.
Dan dia berusaha supaya apa? Mencari kesalahan dari Yesus. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Saudara temukan di dalam Alkitab. Ini Yesus menarik sekali loh. Saya jarang ketemu Tuhan yang suka makan. Tapi kalau saudara temukan di dalam semua kitab Injil, rata-rata Yesus itu selalu kisahnya apa? Lagi makan. Ya, bahkan dia sudah bangkit. Saudara tahu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menambahkan selama 50 hari. Dan dia di Yohanes pasal 21, dia ketemu sama murid-muridnya di tepi pantai Tiberias. Apa yang dia lakukan? Makan ikan goreng. Jadi ternyata Yesus senang berhubungan dengan orang dengan cara makan. Jadi makan menurut saya cukup alkitabiah. Ya, tapi kalau terlalu banyak makan, tidak alkitabiah. Ya, jadi setelah makan adalah cara kita meng-approach orang, karena kalau perut sudah kenyang, hatinya juga akan dimenangkan. Setelah itu salah satu cara. Makanya negosiasi yang terbaik selalu bukan di meja meeting, tapi di meja makan. Ya, di waktu semuanya sudah berhasil didapatkan dari hatinya, biasanya nanti di meja meeting akan beres. Ya, dan ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa apa, saudara? Sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat yang ke-38 dan 39. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya. Jadi ini cerita yang lebih detail. Kalau tadi cuma hanya di kepala, tapi kali ini di kaki. Tadi kepala, ini kaki. Membasahi kakinya dengan air matanya, seperti bayangkan, menyekanya dengan rambutnya, berarti rambutnya panjang. Kemudian dia mencium kakinya. Wow, saya pikir ini satu peristiwa yang agak khusus sekali. Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu, perfume. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata di dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini karena prostitusi. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tetapi firman Tuhan berkata, ayat 47, saya mau kita baca, kita lompat 7 ayat sesudahnya. Mari kita katakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, saya percaya hari ini, apapun kondisimu, bagaimana keadaanmu, sama seperti wanita ini, seorang prostitusi, tapi dia memberikan yang terbaik. Saudara tahu apa yang dimaksudkan dengan yang dia lakukan dengan memberikan perfume yang terbaik? Karena dia ingat, dulu dia menarik banyak laki-laki dengan perfume itu. Tetapi hari ini, dia mempersembahkan apa yang dia punya, perfume yang terbaik, semua yang dia punya, tapi dia serahkan. Dia meminyaki kepala Yesus, dia mengurapi kaki Yesus, dan dia memberikan yang terbaik. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan adalah menghancurkan semua buli-buli yang ada dalam hidupmu, perfume yang ada dalam dirimu, yang ada di dalam masa lalumu. Tetapi hari ini, masa lalu yang memenjara hidupmu, justru hari ini Tuhan mau hancurkan, dan Tuhan mau memberikan hidup yang baru dalam kehidupan. Saudara, Roma 16 ayat 20, coba kita lihat. Saya suka dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini menggambarkan statement yang sama tentang wanita yang menghancurkan buli-buli. Saudara mengerti apa yang maksud dengan dia menghancurkan buli-buli itu? Di dalam Roma 16 ayat yang ke-20, ya, dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera, mari kita baca, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, kata menghancurkan iblis itu adalah kata yang sama yang dipakai oleh wanita yang menghancurkan apa? Buli-buli pualam itu. Jadi ternyata kata menghancurkan yang dimaksud adalah apa artinya? Artinya di waktu saudara sedang menghancurkan buli-buli pualammu, artinya apa? Engkau sedang meletakkan masa lalumu di hadapan Yesus, dan engkau meninggalkan masa lalumu yang menjepit, yang memenjara hidupmu. Saudara, hari ini saya ketemu ada banyak orang Kristen, sekalipun sudah lahir baru terima Yesus, tapi hidupnya masih terikat dengan masa lalu. Masih disembunyikan, masih ada penjara dalam hidupmu. Penjara yang mungkin yang tidak pernah orang lain tahu. Tetapi hari ini saya mau katakan, mari
Kita mau mengambil sebuah langkah sama seperti perempuan berdosa ini. Semua kita orang berdosa di masa lalu. Dan mari kita letakkan dan kita hancurkan seluruh buli-buli penjara yang memenjara kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Di waktu kau menghancurkan masa lalumu itu, dalam artian dosamu, semua yang mengikat hidupmu, dengar baik-baik, itu otomatis engkau sedang menghancurkan iblis dalam kehidupan. Ada amin, saudara? Hari ini bolehkah saya mau ajak saudara bersama-sama, mari kita taruh kaki kita dengan satu hentakan. 1, 2, 3. Itu tandanya apa? Saudara sedang mengambil sebuah keputusan menghancurkan iblis. Kepala iblis ada di bawah kaki. Saudara, hari ini apa yang saya maksud dari firman yang kita dapatkan ini? Manusia selalu melihat masa lalu kita dan dia menilai hidup kita hari ini. Tetapi Yesus selalu melihat hidup kita hari ini, potensi yang kita punya, dan dia selalu melihat untuk masa depan kita. Ada amin, saudara? Manusia melihat history kita, tetapi Tuhan melihat destiny dalam hidup kita. Saya berdoa buat kita semua yang ada di ruangan ini, Tuhan sedang mau memberikan sebuah destiny. Mari hari ini tinggalkan masa lalu. Seberapa banyak saudara yang ada di Abalok di sisi Batavia, seburuk apapun masa lalu, seproblem apapun masa lalu, seperti apapun yang pernah memenjara hidupmu, tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan sedang mau melakukan yang terbaik. Yaitu apa? Dia mau saudara keluar, menghancurkan penjara yang membelenggu hidupmu, masa lalumu, dan supaya apa? Supaya keluar potensi yang baru, sehingga kau bisa melihat destiny Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara, hari ini saya berdoa, saya merasa terdorong sekali dalam firman Tuhan hari ini untuk berdoa secara khusus kepada engkau yang mungkin masih sering tertuduh. Mungkin saudara punya banyak ikatan di masa lalu. Mungkin saudara punya persoalan yang selama ini saudara sepertinya nggak pernah menang terus. Tapi hari ini saya mau katakan, mari hancurkan penjara itu, hancurkan perfume itu, hancurkan masa lalumu, dalam artian ikatan dosa yang mengikat hidupmu, dan izinkan Tuhan hari ini membebaskanmu. Dan engkau akan menghancurkan pekerjaan iblis. Kemenangan ada di dalam hidupmu. Saudara, saya ingin memperkenalkan satu pribadi yang saya ingin dia bercerita kepada kita. Saya begitu diberkati dengan kisah dan kesaksian dia. Tapi saya percaya karena dia pernah mengalami kehidupan masa lalu, dan masa lalu itu menjadi penjara buat hidup dia. Tetapi hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang mau memberikan sesuatu yang baru. Yaitu apa? Sebuah kehidupan yang membawa perubahan, kehidupan dengan potensi pada hari ini. Tuhan sanggup mengubah semua ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru. Saudara, apa yang saya maksud? Saya tidak berbicara sekedar bicara dosa kemudian jadi orang benar, tapi saya mau beritahu dengan baik-baik lihat semuanya. Kenapa saudara sampai hari ini sesudah ikut Yesus kok gak pernah bisa mencapai potensi maksimal yang paling luar biasa dalam hidupmu? Saudara mesti ingat, karena masih ada banyak penjara yang mengikat hidupmu yang engkau belum hancurkan di bawah kaki Yesus. Kuncinya hari ini, saya berdoa supaya semua potensi dalam hidupmu bisa dilepaskan. Caranya gimana? Letakkan, hancurkan semua penjara, buli-buli pualam itu di hadapan Yesus. Saya ingin ajak dan saya ingin undang Kak Oni ada di tengah-tengah kita. Ya, dan Kak Oni adalah salah satu tim pekerja yang ada di Abalov sekitar sudah cukup lama ya, puluhan tahun yang lalu juga. Dan saya mau saudara mendengarkan bagaimana kisah perjalanan dia, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan dia. Kalau saudara melihat tampilannya masih sangat muda seperti saya, tapi dia sudah punya istri dan banyak anak. Dan hari ini dia juga punya agensi di dalam perusahaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia mengalami kehidupan yang begitu sulit di masa yang lalu. Dan hari ini ada kesempatan bersama dengan istrinya. Ya, istrinya saya sekaligus kita harus doakan. Ya, kami kemarin sudah ketemu. Mei adalah Mei atau Mei. Tapi mungkin nanti kalau sudah jadi harus rubah nama, nggak boleh Meme. Ya mungkin pakai nama yang baru ya. Meme ini anggota DPRD di kota Palu ya, di Sulawesi Tengah. Dan hari ini dia sedang berdoa supaya bisa punya kesempatan menjadi bupati
ya di salah satu daerah, dan kita sedang doakan, kita sedang gumuli juga ya, suami istri mereka sedang berdoa supaya ada kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Dan hari ini saya mau saudara berikan sebuah antusias dan semangat untuk mendengarkan kesaksian dari Kak Oni dengan sebuah sambutan meriah. Ya, terima kasih. Nama saya Oni. Saya akan menceritakan bagaimana kehidupan saya yang dulu. Saya lahir dari keluarga Kristen, saudaraku. Orang tua saya Kristen, oma opa saya Kristen, oma opa saya punya orang tua Kristen, semuanya Kristen. Tapi mujizat yang terbesar di dalam kehidupan saya, mujizat yang terbesar di dalam kehidupan saya, yaitu ketika saya pertama kali menerima Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan saya dan juru selamat. Itu mujizat yang terbesar terjadi di tahun 96. Di usia saya 36. Lahir saya tahun 60. Itu mujizat yang terbesar. Padahal saya Kristen gitu. Ke sekolah minggu, kelas 1 saya juara, kelas 2 juara, kelas 3 juara, kelas 4 saya tidak naik kelas, saudara. Karena udah mulai bergaul waktu itu, yaitu minum bir. Nah, minum. Sampai iblis bawa ke saya 14 tahun. Saya terikat ganja, saudara. Sampai sekolah saya berantakan, saudara. Kerja, saya lulusan SMP aja, saudara. SMA kelas 1 saya dikeluarin. Karena apa? Saya, ya itu terikat, pagi-pagi udah ngeganja, saudara. Saya derak, saudara. Sama ngeboat dulu, zamannya rohipnol, saudara. Rohipnol, lumolid, itu jadi nggak kacau gitu hidup saya, saudara. Ketika hidup saya terus iblis bawa, sampai suatu saat saya halusinasi, saudara. Udah mulai saya kayaknya saya bangun tidur takut, saudara, karena saya 4 kali di penjara, saudara. Karena pasti saya nggak punya duit. Apa yang saya lakukan? Ya di rumah orang tua lah saya nyuri lah. Adik saya mau mandi, anting-antingnya disimpan di meja, saya ambil, saya jual, saya tukar sama ganja, saudara. Tapi saya nggak berani nyopet, saudara. Saya nggak berani ngegaruk, takut dipukulin orang. Saya beraninya ke keluarga nyuri barang-barang, saudara. Nah, sekarang apa yang udah nggak bisa dicuri? Apa, saudara? Saya bisa menjual ganja. Karena teman-teman saya bawa untuk ke ganja, dia terikat, saya jual. Saya beli, ada tahu gadahnya di sini, di Grogol, saudara. Sekali beli setengah kilo, 1 kilo, saya jualin, saudara. Dapat untung, saya nisep sendiri, saudara. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saya, saudara. Sampai tahun 78, saudara, saya ganja, ngeboat, sambil minum, ya, jadi teler, saudara, naik motor ke Lembang, tabrakan, saudara. Ini kaki saya. Maaf, saudara. Ini kaki saya begini, saudara. Patah 4, saudara. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 5. Tapi Tuhan sungguh baik, saudara. Udah sampai diamputasi, saudara. Ini udah bagus banget di rumah sakit. Nggak kapok. Makin menjadi-jadi, saudara, karena bebel. Padahal saya di rumah, mama saya, adik saya ada komsel. Tapi saya bilang nggak mau komsel. Apa itu komsel? Enggak, komsel berdoa, sharing, nggak ada bagi saya. Sampai ada satu pendetanya bilang, Oni, kamu dimandiin tuh, itu tuh gereja, dipermandikan lah ngomongnya. Nanti hayu ke gereja lah, hayulah doa, haleluya, selesai, saudara. Saya nggak mau. Tapi ketika saya bebel, hati saya keras, saudara, dibawa terus sama iblis, sampai suatu saat saya mau bunuh diri, saudara. Karena mulai teman-teman ninggalin saya. Saudara, ninggalin saya, teman-teman. Saya mau bunuh diri. Dengan cara apa bunuh diri? Gitu kan. Nah, saya ingat dengan cara di gedung, saya jatuhin diri. Pernah saya ke rumah teman saya, main layangan. Rumahnya lantai 3. Saya udah incar-incar, saudara. Yang mana ya? Tapi saya takut, saudara. Lihat ke bawah aja udah nyut-nyutan, saudara. Udah nyut-nyutan, saudara. Saya ingat. Oh, minum Baygon. Kadang-kadang di film minum Baygon. Saya udah siapin, saudara, Baygon. Tapi saya pikir kalau saya minum baru nempel aja pahit, tapi udah ketelan seteguk, nggak mati, saya pasti di ICU, saudara. Tapi ketika kalau saya gelap berbusa mati, saya dulu sekolah minggu ingat ada 2 jalan lebar dan sempit. Saya pasti masuk neraka, saudara. Jadi hidup juga nggak, jadi ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Saya diseraput.
Sampai saya nggak bisa tidur, saudara. Makin Mogadon digedein, saudara. Sampai saya di apotek udah nggak bisa Mogadon, saya ke dokter. Ketika dokter ke belakang mau ambil obat dan suntikan, resepnya saya robek, saudara. Saya isi sendiri 20 Mogadon. Saya ke apotek, apoteknya bingung, saudara. Dokter apa yang bisa memberi kamu Mogadon 20? Paling 1 tablet, 2 tablet, saudara. Untung saya nggak dilaporin polisi, saudara. Tadi saya udah jual ganja, ketangkap, saudara, di Bandung, masuk penjara. Saya pikir ke Jakarta deh, ke Jakarta. Saya hidup di Mangga Besar, saudara. Ketangkap lagi, saudara. Saya pikir saya mau ganja gimana nih? Memang iblis lebih pintar, saudara. Kasih hikmatnya, saya bilang ke Bali deh, saya bawa di Bali, edarin di Bali, di sekitar Legian Seminyak. Ketangkap juga, saudara. Nggak kapok, saudara. Makin dalam gitu, saudara. Karena kekerasan hati saya tahu Yesus ya, tapi ya Yesus lah, begitulah saya bilang. Mama saya bilang, ayo udah ke komsel, Oni, ayo. Nggak mau, saya bilang nggak mau. Sampai saya udah jam 7, saudara. Udah mulai miring-miring. Karena apa? Kalau saya lihat saudara, melihat saya begini, saya takut, Pak. Saya takut apa ditangkap. Wah, ini mau nangkap saya nih. Sampai saya nggak berani keluar rumah, saudara. Udah nggak berani. Si mama bilang, kenapa Oni kamu? Nggak tahu, Mas. Saya bilang, ayo ke dokter deh, ke dokter umum. Dokter umum cuma periksa-periksa, dikasih obat vitamin, dikasih obat depresi, dikasih obat sakit kepala, selesai, saudara. Obat penenangnya mungkin tenang aja, cuma 1 hari, 2 hari. Tapi begitu, maaf kalau ada dokter, saudara, ini dokter bodoh banget, saya bilang. Saya pindah ke dokter umum. Yang lain juga sama begitu juga, saudara. Saya pindah lagi ke dokter ahli penyakit dalam, mungkin bisa sembuhkan saya. Karena saya udah mulai, saudara. Saya naik kereta api mau ke Jakarta, tiba-tiba mau berangkat, kereta apinya mau berangkat. Saya lihatin saya semua, saya turun ke bawah. Saya turun, kereta api berangkat, saya bengong, saudara. Kok gua jadi gini, Kok gua jadi gini, Saya telepon ke teman saya bilang, oh kenapa lu jadi hun-hun gini, katanya. Hun-hun. Padahal saya sadar loh, Bapak. Saya takut. Langsung iblis kasih pemikiran saya apa? Saya takut dipasung waktu itu. Karena apa? Ketika orang lain lihat saya gila, tapi saya kan gak gila. Wah, saya makin takut, Pak. Makin takut, wah gelisah. Jadi satu. Wah, saya gak bisa keluar rumah. Karena kata, waktunya Tuhan waktu itu. Saya nggak mau kalau ada ke hamba Tuhan pakai dasi, pakai jas, itu pasti hamba Tuhan, pasti mau kuliahin gua nih. Suatu saat saya diajak sama adik saya naik Vespa, sampai saya pegang Vespa itu perutnya, karena apa? Saya takut jatuh, saudara. Padahal adik saya bilang, kok ini jalannya udah 10 km per jam, mau gimana? Aduh. Capek, saudara, capek. Saya nggak tahu itu hamba Tuhan. Cuma, yuk, antar saya supaya kamu keluar, supaya berani keluar. Itu hamba Tuhan, pakai kosinglet sama celana pendek. Jadi saya tidak tahu itu hamba Tuhan. Ketika saya cerita sama hamba Tuhan itu, saya cerita cuma hamba Tuhan itu begini aja. Cuma begitu aja, saudara, dia dengar doang. Udah saya selesai. Saya bilang saya mau bunuh diri, nggak tahu mau bunuh diri. Jadi saya udah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, ke bawah, udah nggak bisa. Selaput makin terus menutupi saya gitu. Ketika waktu itu hamba Tuhan bilang, setelah selesai saya cerita, dia bawa Alkitab, di belakangnya ada Alkitab. Dia bilang, kamu percaya nggak ini Alkitab? Percaya, saya bilang. Saya dari kecil juga Kristen dengan sombongnya, saudara. Kalau kamu percaya dengan Alkitab ini, hari ini juga, saat ini juga, kamu akan sembuhkan. Sembuhkan. Kamu percaya? Saya akan kasih 1 ayat untuk kamu. Yang letih, lesu, dan berbeban. Datanglah kepada aku. Letih, lesu, berbeban berat. Saya orang ini. Yang paling menarik apa di situ? Datanglah kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan. Ini yang saya butuh lega, Pak. Ini yang saya butuh lega. Ketika waktu itu dia tangkap. Kamu akui dosa kamu di hadapan yang tadi dibilang itu. Akui dosa kamu. Saat itu juga kamu akan sembuhkan, akan dilepaskan katanya. Ketika itu, saudaraku, saya langsung angkat tangan aja. Bagaimana caranya?
Akui dosa kamu di hadapan Yesus. Saya akui, saudara, saya akui, saya berdosa ini, berzina, apa, seks bebas, pasti seks bebas, paketnya bukan narkoba, ya seks bebas lah. Judi pasti, tapi saya nggak senang judi, narkoba sama perempuan aja, saudara. Ketika waktu itu, saya berdoa begitu, ada satu pribadi yaitu Yesus. Satu pribadi yang lembut sekali datang kepada saya, saudaraku. Bukan saya. Nah, saya selalu kalau cerita seperti ini, saudara. Karena saya udah terpuduk. Udah mesti kali 2 meter kali semeter. Kalau nggak saya mestinya udah ada di sekolah luar biasa, kalau kan di penjara, saudara. Tapi ketika waktu itu Yesus datang, hai anakku, nyamperin Yesus, hai anakku penipu. Aku sangat mengasihimu, ikutlah aku. Dibawa sama Yesus, Yesus duduk, kepala saya taruh di pahanya, saya nggak kuat. Kok ada seperti ini gitu? Ada satu pribadi yang masih mau mengakui saya. Saya bilang enggak mau karena saya udah nggak pernah mandi 1 bulan, saudaraku. Takut air saya. Kayaknya seperti ada bilatung yang putih itu semua, ada binatang-binatang di selangkangan semua. Saya nggak layak gitu. Tapi Tuhan mau ngerangkul gitu, saudara. Hai anakku Oni, aku sangat mengasihimu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saya amin, seperti selaput itu yang menyelubungi saya, seperti dirobek dan saya keluar dari selaput itu dan saya bisa melihat, saudara. Luar biasa itu. Waktu perjumpaan saya dengan Yesus, saudara, ini saya bilang, dokter Yesus yang saya harus cari. Bagaimana caranya setelah itu? Wow, pagi saya pulang-pulang, saya bisa berdiri di Vespa, saudaraku. Saya bisa berdiri. Luar biasa, saya pulang cari makanan. Saya udah gak nafsu makan, saudara, gak bisa tidur. Tapi hari itu sukacitanya sangat penuh, saudara. Ketika saya pulang, saya makan. Tapi bagaimana selanjutnya? Adik saya kasih kaset dulu yang Raja Wali, Pondok Persaudaraan. Saya datang ke Jakarta, saya berani ke Jakarta. Saya datang, di mana ini gerejanya? Kok gerejanya nggak ada salib? Nggak ada salib, saya masuk. Semenjak itu tahun 96 saya beribadah di Abala. Waktu itu ada momen namanya SPK. Saya pengikut Kristus. Ketika jemaat, saya ada jemaat di belakang, ada iblis bisikin saya, keluar Oni, keluar. Kamu pingsan. Jadi saya nggak berani duduk di depan, saudara, pasti di belakang. Waktu itu ada yang ditasbihkan, jadi lulus SPK, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau seperti mereka. Ada yang tawarin sama saya, kamu jemaat baru mau komsel? Saya mau komsel, saya bilang. Saya ke komsel, saya ikut SPK, saya pengikut Kristus. Di situ ada luka batin, hati Bapak, saya dipulihkan selama waktu itu 2 bulan kurang lebih. Setiap minggu saya ikut, saya haus. Saya jadi pemimpin komsel, saya menjadi pengawas area, sampai Tuhan bawa terus, saya sekarang melayani penjara, saudaraku. Melayani penjara ke Manado, ke Nusa Kambangan, ke penjara-penjara sini, Jakarta, saya juga di Palu. Luar biasa, lulusan SMP, saudara. Saya ada di satu perusahaan yang saya tidak pernah kebayang, saudara. Saya bisa ke 4 benua. Tidak terbayang, saudara. Saya pengen jadi dampak, saudara. Saya selalu kemana-mana, saya beritakan. Saya mau menguatkan saudara hari ini, saudara. Apapun masalah saudara dan saya, datang kepada Yesus. Dia berdaulat. Saya mau jadi dampak, saudara. Saya mau jadi dampak. Yang Kak Seno tadi katakan, saya mau jadi dampak. Saya nggak mau jadi Kristen cuma 1 minggu sekali datang ke simpan ini, manas-manasin bangku, sudah selesai. Saya tidak mau. Banyak sekali, saudara, saya dioperasi otak itu, dan lain kali waktu nanti. Itu aja dari saya. Thanks God. Tuhan memberkati. Dari Oni adalah salah satu. Tentunya mungkin tidak semua kita separah itu, tapi semua kita punya masa lalu yang pernah kita alami. Apa yang menjadi masa lalu kita? Perempuan berdosa ini adalah gambaran tentang masa lalu kita.
Mungkin masa lalu kita pernah melakukan sebuah kesalahan yang tidak bisa terampuni. Ataukah kita pernah mengalami ada peristiwa-peristiwa yang masih tersembunyi, tapi itu tidak bisa kita lepaskan sama sekali. Saudara, saya merasa apa yang menjadi ikatan masa lalu, firman Tuhan berkata, itu yang akan membunuh dan menutup potensi saudara hari ini dan masa depan. Hari ini beranilah untuk kita melangkah. Di waktu Oni, dia mengambil keputusan untuk dia meninggalkan masa lalu yang begitu kelam, begitu gelap. Hari ini Tuhan mempercayakan ratusan orang-orang di bawah dia. Mereka berkarya, mereka menjadi perfume bagi dunia ini. Dia menjadi perfume di pelayanan penjara. Mungkin gak semua kita bisa seperti itu, tapi saya berdoa agar setiap kita yang ada di ruangan ini, bolehkah kita membaca ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-15. Paulus berkata, dan kiranya kita mengalami apa yang dikatakan dari ayat ini. Tetapi, mari kita baca. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami, ada amin, di jalan kemenangannya. Hari ini saya mau katakan, apapun yang mengikat hidup saudara di masa lalu, ada buli-buli, ada bencana yang harus engkau pecahkan, engkau hancurkan. Itu bicara tentang apa? Dosa, bicara tentang masa lalu, bicara kesalahan, bicara tentang persoalan yang mengikat hidup kita. Bahkan mungkin kita sudah terima Yesus sekalipun, kita masih mengalami ada ikatan dan penjara dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan berkata, dia membawa saudara di dalam jalan kemenangannya. Dan firman Tuhan berkata apa? Mari kita baca. Dengan perantaraan kami, Yesus menyebarkan perfume pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, saya berdoa, dengan perantaraan saudara, Yesus akan menyebarkan parfum kemana-mana. Saudara, engkau didesain oleh Tuhan bukan hanya bertobat buat dirimu, tapi engkau didesain oleh Tuhan untuk membawa parfum kemanapun kau berada. Pada ayat yang ke-15 sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca. Sebab bagi Allah kami adalah parfum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Hari ini saya berdoa, berapa banyak di antara saudara percaya engkau akan jadi parfum buat banyak orang. Saudara, saya mau menguatkan engkau. Hari ini jangan izinkan masa lalu. Mungkin hari ini kau sedang mengalami ada banyak tuduhan, ada banyak dakwaan, ada banyak tekanan, ada banyak persoalan. Tetapi hari ini saya mau katakan, saudara, hancurkan semua bejana itu. Supaya apa? Supaya parfum itu bisa keluar dari bejana itu. Hari ini saya berdoa kepada setiap saudara yang ada di ruangan ini, dengan baik-baik. Setiap minggu kita bisa ada di dalam ibadah raya celebration di TCC. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini kita bersedia melepaskan parfum itu dalam hidup kita? Saudara, kau gak bisa menjadi parfum kepada banyak orang kalau masih ada bejana yang menyembunyikan, yang membungkus parfum itu. Tapi hari ini hancurkan itu. Supaya apa? Iblis diinjak, kemenangan engkau dapatkan. Mari hari ini saya mau ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa. Sekarang Anda dapat mengakses weekly news update melalui channel YouTube Abah Barat. Don't forget to share and subscribe. Community Leaders Empowerment dengan tema Leading with Christ akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 pukul 2 siang di Maisonet lantai 4. Seluruh pemimpin jemaat, pengawas area dan pemimpin komsel wajib hadir on time karena banyak hal penting yang perlu disampaikan.
sebanyak 245 orang telah mendaftar untuk berkontribusi di rumah Tuhan. Bagi Anda yang telah mendaftar, nantikanlah proses selanjutnya dalam waktu dekat ini. Empowerment Camp 2015 akan diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 1 sampai 3 Mei di Hotel Grand Serpong, Tangerang. Pendaftaran Empowerment Camp dapat dilakukan dengan melengkapi form di booth registrasi di setiap lokasi ibadah. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan menyerahkan bukti transfer ke rekening BCA atas nama Sekendar Lukman atau Arianti di nomor 162-118-7576 ke booth registrasi di setiap lokasi ibadah. It's not just a moment, it is a movement. Mari bergabunglah bersama kami Dalam sebuah kegerakan yang akan memperlengkapi perubahan dan membawa kehidupan Anda kepada visi yang sudah Allah tetapkan. Join the movement, empower to empower. Ya, oke saudara, kembali mengingatkan bahwa siang hari ini akan ada leaders gathering di Maisonet jam 2. Oke? Ya, jam 2 di Maisonet lantai 4. Jadi siang hari ini. Jadi untuk para DCL dan tim inti DC diharapkan bisa datang. Kemudian hari ini juga hari terakhir untuk pendaftaran Empowerment Camp. Ada boothnya di sana. Nanti saudara silakan kalau masih ada pertanyaan, feel free untuk bertanya dan langsung mendaftar untuk Empowerment Camp. Oke, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri celebration kita pada hari ini, tapi kita akan juga akan baca satu ayat sebelum kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya percaya saudara bahwa kekayaan dari Tuhan itu tidak bisa hanya diukur dari materi saudara. Sampai kapanpun Allah ada